Halo Sobat Toy Story, kembali lagi dengan saya Admin. Saya akan mengasih beberapa fakta nama Waisak di beberapa dunia. Dan inilah perayaan di Indonesia. Memperingati hari suci agama Buddha yang jatuh tepat pada hari Senin 16 Mei 2022. Sobat, tahu gak sih hari Waisak itu juga dikenal dengan nama Viskah Puja atau Buddha Purnima di India, Sagadawa di Tibet, Wesak di Malaysia dan di Singapura, Visak Buddha di Thailand, dan Wesak di Sri Lanka. Mengutip dari Wikipedia, nama-nama tersebut diambil dari bahasa Pali, yaitu Wesak juga sama dengan Waisaka dari bahasa Sanskerta. Ada juga di beberapa tempat juga disebut sebagai Hari Buddha. Perayaan hari suci tersebut jatuh tepat di bulan Mei pada waktu terang bulan atau Purnama Sidi untuk memperingati 3 peristiwa penting, yaitu lahirnya Pangeran Siddhartha di Taman Lumbini pada tahun 623 sebelum Masehi. Untuk momen ketiga, peristiwanya adalah Pangeran Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha di Buddha Gaya atau Bud Gaya pada usia 35 tahun di tahun 588 sebelum Masehi. Sementara untuk peristiwa ketiga, Buddha Gautama Paribina wafat di Kusinar pada usia 80 tahun pada tahun 543 sebelum Masehi. Sebelumnya terjadinya peristiwa itu, nama Waisak itu juga disebut dengan Trisuci Waisak. Keputusan merayakan Trisuci ini dinyatakan dalam Konferensi Persaudaraan Buddhis Sedunia WVB yang pertama kali dilakukan di Sri Lanka pada tahun 1950. Perayaan ini dilakukan pada purnama pertama pada bulan Mei. Dalam tradisi Buddhis Mahaya, hari Waisak berasal dari bahasa Sanskerta Waisak dan berasal dari variannya. Wesak dikenal dengan nama Wesak atau Wesak dalam bahasa Sinhala. Sementara untuk perayaannya sendiri, Waisak di Indonesia masih mengacu pada keputusan WVB. Secara tradisional, perayaan tersebut dilakukan secara nasional di Kompleks Candi Borobudur, Desa Borobudur, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk rangkaian perayaan Waisak sendiri biasanya melalui beberapa tahapan, di antaranya pengambilan air berkat dari mata air Umbul Cumprit yang berada di Kabupaten Temanggung, dan penyalaan obor menggunakan sumber api abadi Merapen, Kabupaten Gerobokan. Selanjutnya juga dilakukan ritual Pindapat, suatu ritual pemberian dana makanan kepada para biksu oleh masyarakat ataupun umat untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan kebajikan. Untuk tahapan terakhir yaitu adalah samadhi. Pada detik-detik puncak bulan purnama, penentuan bulan purnama ini adalah berdasarkan perhitungan falak, sehingga puncak purnama dapat terjadi pada siang hari. Tak hanya itu, dalam perayaan hari besar umat Buddha, selain melakukan 3 upacara pokok tadi, juga biasanya dilakukan pula pradaksina atau pawai, dan serta ada acara kesenian. Dan perayaan tersebut sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada keputusan Presiden Indonesia nomor 3 tahun 1983 tanggal 19 Januari tahun 1983 yang menyebutkan Hari Raya Waisak bersama dengan Hari Raya Nyepi yang ditetapkan sebagai hari libur nasional.
Terima kasih, mungkin sekian dari saya bisa mengasihkan informasi sedikit untuk teman-teman sobat Toy Story. Mohon maaf kalau salah-salah perkataan ataupun ucapan, karena saya adalah manusia. Selamat menikmati. Terima kasih banyak. See you, dan jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya.